Halo geng, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan makin bahagia ya. Dalam kesempatan kali ini mari kita bahas film action asal Korea Selatan, menceritakan tentang legenda pembunuh bayaran yang terpaksa kembali ke dunia kriminal karena sebuah alasan. Ceritanya seru dan mengharu biru deh pokoknya. So nggak usah kelamaan, yuk kita cikiprit aja geng. Kisah ini berlatar di Seoul, Korea Selatan. Seorang legenda pembunuh bayaran berjuluk Goblin mendapat orderan dari bosnya untuk menghabisi sekelompok gangster. Dia ditemani rekan pembunuh lain bernama Yongmin berhasil menyelesaikan misi ini. Namun sayangnya Yongmin yang masih amatiran sebagai pembunuh mengalami luka parah geng. Tentu Goblin alias Do Hyun yang melihat Yongmin terluka segera membawa temannya itu ke rumah untuk dirawat. Dan inilah The Goblin. Tak butuh waktu lama, kasus pembantaian ini pun ditangani pihak kepolisian geng. Singkatnya, polisi berhasil menangkap si pengorder jasa pembunuh bayaran bernama Kim. Dia adalah seorang pengusaha. Namun sayangnya mereka tidak berhasil melacak organisasi pembunuh bayaran yang Kim sewa itu. Di dalam rapat penyelidikan TKP ini, polisi berasumsi bahwa pelakunya ada dua orang. Menurut polisi, seorang pelaku adalah profesional, sedangkan pelaku lain adalah amatiran. Semua itu terlihat dari bekas duel di TKP. Polisi menduga si pelaku profesional adalah legenda pembunuh bayaran berjuluk Goblin. Jika dugaan polisi ini benar, maka mereka siap memburu organisasi tempat Goblin bernaung. Guna mengantisipasi salah tangkap, pihak polisi juga mengutus seorang intelijen mereka untuk menyelinap ke dalam organisasi yang dimaksud. Beralih pada Do Hyun alias Goblin, terlihat dia sudah selesai merawat luka Yongmin tadi. Yongmin pun mulai sadar dari pingsannya. Kemudian Do Hyun memberitahu pada Yongmin temannya itu, selama dia pingsan, teleponnya Yongmin banyak menerima panggilan. Setelah itu Do Hyun pun pamit pergi keluar. Lanjut Yongmin mengecek ponselnya geng. Dia kaget anaknya masuk rumah sakit. Segera dia bergegas ke rumah sakit. Di rumah sakit, Eunjo anak Yongmin dibawa ke UGD karena mengalami serangan jantung. Dan tentu Yongmin hanya boleh mengantar sampai depan ruang ICU. Usai melewati masa kritisnya, Eunjo dijenguk ayahnya. Yongmin jadi galau karena biaya perawatan anaknya itu tidak murah. Tak lama dia mendapat SMS dari organisasi pembunuh bayaran tempatnya bekerja untuk berkumpul ke markas. Bergegaslah Yongmin pergi ke markas. Di markas dia menyaksikan rekan pembunuh lain sedang disiksa oleh bos baik, bos mereka. Alasan rekan pembunuh ini disiksa karena dia tertangkap basah sebagai mata-mata kepolisian. Untuk memastikan kebenarannya, bos baik iseng menelpon ke daftar panggilan terakhir di ponsel si mata-mata ini. Dan benar saja yang mengangkat adalah seorang polisi bernama Detektif Choi. Sekarang sudah jelas bahwa anak buahnya itu adalah mata-mata polisi. Bos baik pun menyuruh Yongmin untuk menghabisinya geng. Namun Yongmin yang masih amatir terlihat gugup. Dan tiba-tiba datang Do Hyun tanpa belas kasih mengeksekusi si mata-mata ini. Beralih pada Detektif Choi, mendengar kabar anak buahnya terbunuh dalam tugas penyamarannya, dia bersama rekan lain segera mengecek ke rumah anak buahnya itu untuk mencari jejak tersangka. Setelah menggeledah rumah anak buahnya itu, dia tak sengaja menemukan catatan kecil di kalender. Catatan ini menunjukkan lokasi letak markas organisasi pembunuh bayaran yang berada di sebuah gedung pabrik bernama PT Sangmi. Dan cerita kembali lagi pada Yongmin. Dia yang saat ini butuh dana besar untuk membayar biaya rumah sakit anaknya, meminta misi baru pada bos baik. Si bos pun memberinya misi baru untuk menghabisi seorang petinggi organisasi mereka sendiri yang diketahui adalah mentornya Goblin. Tentunya karena target kali ini sangat berbahaya, imbalannya tidak main-main geng. Semakin tergiur dengan bayarannya, berangkatlah Yongmin ke apartemen tempat si target tinggal.
Di parkiran apartemen itu, Yongmin sempat ragu karena dia tahu lawan yang akan dihadapi adalah mentornya Goblin yang jago bela diri. Terlintaslah bayangan Unjo anaknya yang sakit. Dan demi biaya rumah sakit anaknya itu, yuk kita gas aja lah. Sejenak kita beralih pada Do-hyun alias Goblin. Hari itu dia menyempatkan diri untuk pulang menjenguk anaknya bernama Yina. Yina ini kira-kira seumuran dengan anaknya Yongmin yang sakit tadi, geng. Di rumah, istrinya bernama Han terlihat pura-pura tidur. Dia sengaja tidak menyambut kedatangan sang suami. Sesaat ketika melihati istrinya tidur, Do-hyun sekejap teringat pesan dari istrinya dulu. Han pernah memperingatkan Do-hyun untuk segera pensiun dari dunia kriminal. Alasannya sih simpel, Han tidak mau ketika Yina besar nanti dia tahu kalau pekerjaan bapaknya adalah pembunuh bayaran. Sambil memikirkan pesan istrinya ini, Do-hyun pun lantas pergi kembali. Balik lagi ke Yongmin, saat ini dia sedang berhadapan dengan gurunya Goblin. Bermodal pisau yang dia bawa, Yongmin nekat menantang duel gurunya Goblin. Gurunya Goblin baru sadar Yongmin tidak main-main, lantas dia mengambil pisau miliknya. Duel pun dilanjutkan. Sebenarnya Yongmin nyaris tewas, namun berkat tekad kuat demi membayar biaya rumah sakit anaknya itu, dia berhasil mengalahkan gurunya Goblin. Usai duel ini, Yongmin lantas membersihkan diri di toilet, dan dirasa cukup bersih diri dari darah bekas duel tadi, dia pun menghadap ke bos Bae sembari menyerahkan pisau milik gurunya Goblin, sebagai tanda bahwa misinya telah sukses. Bos Bae yang lagi ngitung uang lantas memberi Yongmin bayaran, tapi liciknya si bos memberi uang imbalan tidak sesuai perjanjian awal mereka. Tentu Yongmin jadi emosi karena merasa dibohongi, geng. Dia pun nekat menghabisi bosnya itu. Dan setelahnya segera Yongmin pergi membawa kabur uang milik si bos. Tak lama setelah perginya Yongmin, datang Do-hyun ke ruang bos Bae. Di sana dia melihat bosnya telah sekarat tertusuk pisau. Dilihat sebelum mati, bos Bae yang sekarat memberitahu bahwa pelaku penusuknya adalah Yongmin. Kemudian tiba-tiba saja detektif Choi datang menyergap gedung itu. Dia kaget ketika melihat bos Bae tewas. Spontan detektif Choi menduga bahwa pelakunya adalah Do-hyun yang kebetulan ada di sana. Segeralah dia meringkus Do-hyun yang terfitnah itu. Selang setahun setelah tertangkapnya Do-hyun, Han istri Do-hyun sudah kehilangan kesabaran kali ini. Tanpa ragu, Han mengirimi surat perpisahan untuk Do-hyun. Dalam surat itu, Han menulis, jangan pernah mencari dia dan Yina anaknya setelah bebas nanti. Keputusan ini sudah bulat. Jika Yina sudah besar, Han akan mengatakan kalau ayahnya sudah meninggal. Dan usai mendapat surat perpisahan dari istrinya itu, tak lama Yongmin datang menjenguk Do-hyun di penjara. Niat Yongmin adalah meminta maaf atas tragedi salah tangkap kemarin. Namun apa boleh dikata, Do-hyun yang sedang sedih tidak ingin menemui siapapun hari itu. Beberapa hari kemudian, bermodal uang hasil rampasan dari mantan bosnya, Yongmin membentuk gengnya sendiri dan mulai menebar teror. Kerja kerasnya itu membuahkan hasil ya. Tak butuh waktu lama, dia menjadi bos organisasi pembunuh bayaran yang baru. Dan akibatnya, Yongmin kini resmi dilabeli oleh kepolisian sebagai buronan negara. 8 tahun berlalu sejak Do-hyun dipenjara, akhirnya dia pun bebas. Di sisi lain cerita, di sebuah SD di Seoul, Korea Selatan, terlihat di sana Unjo anak Yongmin sudah besar. Dia tumbuh menjadi gadis SD yang nakal dan sering membuli teman lainnya, geng. Tak terima melihat temannya dibuli, Yina yang ternyata satu SD dengan Unjo datang membela. Hampir saja terjadi perkelahian, untung Bu Guru melerai mereka.
Malamnya kita beralih di rumah Yongmin. Terlihat kini dia sudah sukses sebagai bos organisasi pembunuh bayaran. Setibanya di rumah, dia segera santap malam bersama putrinya itu. Namun sikap Unjo yang jarang mendapat kasih sayang begitu cuek pada ayahnya. Bahkan ketika Yongmin berniat mengajak Unjo liburan ke luar negeri, dia justru menolak dan pergi gitu aja deh tanpa sopan santun. Lanjut paginya, kita beralih pada Do-hyun. Setelah bebas, dia berhasil mendapat pekerjaan sebagai tukang cuci mobil. Suasana kerja di sana begitu hangat dan bosnya juga baik. Sepulang kerja, Do-hyun yang tinggal sendirian di kontrakan jadi teringat nasib istri dan anaknya itu. Dia teringat sudah 8 tahun berlalu tanpa kabar. Do-hyun pun berniat mencari keberadaan keluarga kecilnya itu, geng. Dan esoknya Do-hyun mengunjungi kantor polisi untuk menemui detektif Choi yang dulu memenjarakannya. Di kantor polisi, Do-hyun meminta tolong pada detektif Choi untuk membantunya mencarikan keberadaan anak dan istrinya. Detektif Choi sih mau-mau aja, asal Do-hyun juga mau memberinya informasi mengenai Yongmin, rekannya dulu di dunia kriminal. Namun karena Do-hyun sudah kapok berurusan dengan dunia kriminal, dia pun menolak dan cabut pergi. Kemudian malamnya, bos cucian mobil mengajak semua anak buahnya untuk minum-minum di kedai. Si bos yang terlalu mabuk malah lepas kontrol dan menghajar Do-hyun. Tentu kabar pemukulan ini sampai ke detektif Choi. Awalnya detektif Choi mengira kalau Do-hyun adalah tersangka pemukulan ini. Segeralah dia bergegas ke kantor polisi tempat Do-hyun ditahan. Sesampainya di kantor polisi itu, dari kejauhan justru detektif Choi melihat Do-hyun yang babak belur. Dia pun kaget ternyata Do-hyun yang menjadi korban pemukulan. Terlihat bosnya Do-hyun mengaku hilaf dan meminta maaf pada Do-hyun. Keduanya pun berdamai, mereka memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Dari kejauhan, detektif Choi yang melihat momen tersebut akhirnya menyimpulkan bahwa penjara telah merubah Do-hyun menjadi orang baik. Esok paginya lanjut, detektif Choi tumben menemui Do-hyun. Dia mengaku salut karena Do-hyun sudah berubah selepas keluar dari penjara. Sebagai imbalannya, detektif Choi lantas memberikan alamat keberadaan Han, istri Do-hyun saat ini. Kagetlah mendapat kebaikan dari detektif Choi, Do-hyun segera menuju alamat yang tertera sepulang kerja. Ternyata saat ini Han sang istri buka usaha salon. Ketika tengah asik melihati dari kejauhan salon istrinya itu, tak disangka dia disapa Yina dari belakang. Tentu Yina tidak mengenal Do-hyun bahwa itu adalah ayahnya, geng. Dia hanya menegur saja. Yina mengatakan, "Kenapa paman mengawasi salon kami dari kejauhan?" Disitulah Do-hyun baru sadar bahwa gadis ini adalah Yina anaknya. Panik tidak mau identitasnya terbongkar, langsung Do-hyun pergi cabut ke mobilnya. Sambil terus mengawasi dari kejauhan, Do-hyun melihat Yina ditabrak seorang pria di jalan. HP-nya jatuh dan sedikit kotor. Terlalu berani, Yina menyuruh pria ini minta maaf. Hal tersebut membuat pria tersebut marah dan hampir memukul Yina. Sigap Do-hyun datang mencegahnya. Ketika dia hendak menghajar pria ini, tak disangka Han keluar dari salon dan melerai mereka, geng. Sekejap Han jadi gemetar sesaat melihat Do-hyun sudah bebas. Han pun menjelaskan pada Yina dan mengaku kalau paman ini adalah teman lamanya. Disitulah Yina segera berterima kasih karena barusan sudah ditolong. Singkatnya, mereka bertiga pun makan malam bersama di kedai. Di kedai itu, Yina mencairkan suasana dengan melempar candaan. "Apa paman ini menyukai ibuku ya?" Han jadi tersedak mendengarnya. Dia pun pamit ke toilet, geng. Spontan setelah itu, Yina yang mudah bergaul mengajak Do-hyun selfie sebagai kenang-kenangan. Tak lupa dia juga memberikan nomor teleponnya ke Do-hyun untuk disimpan. Di sini Yina juga mengatakan kalau dia siap membantu jika paman Do-hyun memang berniat PDKT dengan ibunya itu.
Sepulangnya dari makan malam barusan, Do-hyun pun pulang ke kontrakannya. Dia bersih-bersih diri sebelum bersiap tidur. Sebelum tidur, Do-hyun menyempatkan melihati foto selfie dirinya dengan Yina tadi. Terlihatlah raut bahagia di muka Do-hyun malam itu, geng. Tak berselang panggilan telepon pun masuk. Ternyata itu telepon dari Han, istrinya, yang meminta ketemuan di kafe. Ketemuanlah keduanya di sebuah kafe. Di kafe itu Han menceritakan perjalanan hidupnya selama Do-hyun di penjara. Han mengaku ketika Do-hyun di penjara, dia dan Yina memutuskan merantau ke Amerika Serikat. Di sana dia menjalin rumah tangga dengan pria bule namun kandas. Belum lama ini Han dan Yina pulang ke Korea Selatan dan membuka usaha salon kecantikan ini. Di sini Han bilang sepulangnya dari Amerika Serikat dia belum pernah melihat Yina sebahagia tadi ketika mengenal orang baru. Lantas Han pun berpesan pada Do-hyun untuk tidak lagi mendekati Yina. Karena dia takut jika Yina tahu Do-hyun adalah ayahnya yang merupakan mantan pembunuh bayaran. Esok paginya, seolah tidak menghiraukan pesan Han tadi malam, Do-hyun menyempatkan mampir ke sekolahan Yina. Saking niatnya dia membelikan jam tangan untuk hadiah putrinya itu. Namun seketika dia jadi teringat pesan Han tadi malam yang membuatnya ragu. Spontan Do-hyun pun mengurungkan niatannya itu dan lekas pergi, geng. Namun apesnya dia yang tidak fokus justru tertabrak mobil. Kebetulan mobil yang menabraknya adalah mobilnya Unjo, anaknya Yongmin. Si sopir pun keluar dan berniat bertanggung jawab. Begitu juga Yina yang ikut menolong saat melihat kejadian ini. Seketika Do-hyun yang ditolong Yina akhirnya bangkit seolah tidak terjadi apa-apa. Namun terlihat tangan Do-hyun terluka dan berdarah. Segera sopirnya Unjo ini lantas membawa Do-hyun ke klinik untuk diobati, geng. Selesai diobati, si sopir dan Do-hyun saling bertukar kartu nama. Setelah itu pergilah Do-hyun dari klinik dan tak lama Yongmin datang ke klinik itu. Dia menanyakan keadaan korban yang tertabrak. Si sopir mengatakan korban baik-baik saja, bos, sembari memberikan kartu nama Do-hyun barusan. Dan betapa kagetnya Yongmin ketika membaca kartu nama itu ya. Dia baru tahu ternyata orang yang tertabrak tadi adalah Do-hyun, rekan lamanya di dunia pembunuh bayaran. Menjelang malamnya beralih ke Do-hyun dan Yina. Terlihat mereka yang hendak pulang menunggu bis di halte. Di sana Yina menceritakan tentang ibunya yang sedang kesepian. Katanya si ibu sepanjang malam selalu menangis. Yina berharap Do-hyun segera mendekati ibunya itu. Dalam obrolan ini Do-hyun tak lupa memberikan hadiah jam tangan yang sudah dia siapkan tadi, geng. Yina jadi senang dan Do-hyun hanya meminta Yina untuk memeluknya. Kembali sebentar pada Yongmin. Di rumahnya dia pun merenung ketakutan membayangkan jika Do-hyun balas dendam padanya karena tragedi salah tangkap 8 tahun lalu. Dia jadi berhalusinasi karena saking takutnya, geng. Lanjut esok paginya beralih ke Yina. Ketika itu Han sedang menyiapkan sarapan dan melihat jam tangan baru yang dipakai Yina. Curiga kalau itu pemberian Do-hyun, Han lantas menyuruh Yina melepasnya, namun Yina tidak mau tentunya. Yina mengatakan dia tidak pernah merasa senyaman ini kenal dengan orang baru yang sangat baik seperti paman Do-hyun. Dengar ucapan tersebut, Han pun jadi makin sedih. Balik lagi pada Yongmin, pagi itu di kantornya dia menyuruh anak buahnya untuk mengawasi pergerakan Do-hyun. Yongmin khawatir jika Do-hyun balas dendam padanya. Dan malamnya berlanjut di cucian mobil tempat Do-hyun bekerja. Di sana Han sengaja menemui Do-hyun yang sedang beberes alat. Selesai beberes, Do-hyun diajak Han ke salonnya untuk bercukur. Beres bercukur, Han lantas bercerita kalau Yina sebenarnya sangat merindukan sosok ayahnya itu. Di sini Han kembali berpesan pada Do-hyun, apapun yang terjadi jangan pernah membuat Yina kecewa. Lanjut paginya di tempat cucian mobil lagi, tak ada angin atau hujan, tiba-tiba anak buah Yongmin datang mengacau. Mereka berniat mencari Do-hyun untuk dihajar.
Do-hyun yang mendengar keributan akhirnya keluar dan dia pun langsung dihajar oleh anak buah Yong-min ini tanpa sebab yang jelas. Dalam peristiwa pemukulan ini tak sengaja anak buah Yong-min menyebut-nyebut nama bosnya itu sebagai pihak yang menyuruhnya. Tentu Do-hyun jadi kaget mendengar dalang semua ini adalah Yong-min. Beres menghajar Do-hyun, anak buah Yong-min ini menghadap pada bosnya. Di kantor justru anak buah Yong-min itu dihajar balik oleh Yong-min. Sejak awal dia hanya menyuruh mereka untuk mengawasi bukan menghajar target. Namun anehnya usai dihajar bosnya itu bukannya kapok, anak buah Yong-min ini malah semakin gregetan untuk menjajal kekuatan goblin yang melegenda. Sementara itu di rumah sakit, Do-hyun yang babak belur tadi masih terus diawasi oleh anak buah Yong-min lain ya. Sedangkan Yong-min sendiri terlihat makin pusing dengan masalah ini geng. Dia pun diantar pulang oleh anak buahnya dan di dalam mobil lagi-lagi Yong-min menegaskan pada anak buahnya itu untuk mengawasi Do-hyun, bukan untuk menghajarnya. Lanjut esok paginya, Do-hyun yang sudah sembuh kembali bekerja nih. Terlihat kini anak buah Yong-min nurut dan mengawasi dari kejauhan. Tak lama anak buahnya itu mendapat telepon dari bosnya. Dia disuruh untuk memotret aktivitas Do-hyun dan kemudian hasil jepretannya itu segera dikasihkan ke Yong-min bosnya. Kita beralih sebentar di sekolahan SD geng. Di sana Unjo kembali berulah dengan membuli teman lainnya ya. Dan lagi-lagi Yina datang untuk membela temannya yang dibuli. Tidak terima atas sikap Yina yang sok jadi pahlawan, Unjo lantas mendorong Yina dari belakang. Serangan ini membuat kepala Yina terbentur tiang hingga berdarah. Tak lama kabar kecelakaan ini tentu sampai ke Do-hyun. Dia pun bergegas ke rumah sakit dan di rumah sakit kabarnya Yina akan dioperasi karena mengalami gegar otak. Di sisi lain cerita ini, Unjo jadi panik. Dia tak menyangka tindakannya itu bisa berakibat fatal. Unjo lantas menelpon ayahnya untuk mengabarkan hal tersebut. Tak berselang, Yong-min pun datang ke sekolah untuk menemui Unjo yang sedang disidang oleh wali kelasnya. Tanpa basa-basi, Yong-min yang emang dasar pembunuh mengancam si wali kelas. Spontan saja tentu ibu wali kelas jadi ciut nyalinya. Dan kita beralih di rumah sakit. Operasi Yina berjalan sukses namun keadaan Yina belum sadar juga. Dokter mengatakan ada kemungkinan Yina mengalami trauma otak karena benturan keras. Segera menindaklanjuti kasus ini, Do-hyun pun berinisiatif mendatangi kantor polisi untuk membuat berita acara. Namun polisi yang bertugas justru membujuk Do-hyun untuk berdamai. Begitu juga pengacara dari kepolisian yang setuju akan hal itu. Mulai dari sini Do-hyun merasa ada yang janggal. Kemungkinan kedua pihak telah disuap. Akhirnya Do-hyun yang kecewa kembali ke rumah sakit. Tak lama teman Yina bernama Dahi datang menjenguk. Dahi kemudian menceritakan detail tragedi kecelakaan tersebut. Dia mengaku yang mendorong Yina adalah siswi bernama Unjo. Setelah mendengar fakta ini, Do-hyun pun segera bergegas mengunjungi sekolah untuk menemui wali kelas dan siswi bernama Unjo agar masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi entah kenapa wali kelas justru menutupinya dan enggan membantu penyelesaian masalah tersebut. Tidak menyerah, Do-hyun kemudian mencari siswi bernama Unjo yang dimaksud. Ketika jam pulang sekolah tiba, dia pun menyapa Unjo dengan baik-baik. Namun tiba-tiba ada serangan dari arah belakang. Ternyata itu anak buah Yong-min yang menyerang. Mereka juga membawa Unjo pergi. Di sini terlintas wajah penyerangnya barusan yang tak asing baginya. Do-hyun pun kembali teringat saat dia dihajar di tempat cucian mobil. Akhirnya dia menyadari kalau Unjo pasti ada hubungannya dengan Yong-min. Di sisi lain cerita, anak buah Yong-min yang berhasil menjemput Unjo barusan segera mengabarkan pada bosnya. Mereka menfitnah kalau Unjo hampir saja diculik oleh Do-hyun. Mengira kalau Do-hyun hendak balas dendam padanya dengan menculik Unjo membuat Yong-min gelap mata. Akhirnya dia memberi perintah untuk membunuh Do-hyun hari itu juga geng.
Bergeraklah anak buah Yongmin ini menyatroni cucian mobil tempat Do-hyun bekerja. Mereka mengancam pemilik cucian mobil untuk memberitahu di mana Do-hyun tinggal. Tak sampai di situ saja, mereka juga bergerak ke rumah sakit nih. Di sana Han, istri Do-hyun, dibius dan anak buah Yongmin lain juga ada yang mendatangi kontrakan Do-hyun. Setelah berhasil menemui Do-hyun, anak buah Yongmin ini lantas memberinya ponsel dan terlihat di dalam video call ponsel itu Yina dan Han sedang ditawan. Melihat keluarganya dalam bahaya membuat Do-hyun jadi emosi geng. Pada akhirnya jiwa pembunuhnya pun bangkit dan anak buah Yongmin ini dihabisi dengan mudahnya. Kabar kemarahan Do-hyun ini disampaikan ke Yongmin. Si Yongmin lantas memerintahkan anak buahnya untuk menculik Yina dan membawanya ke gedung pabrik Sangmi. Kembali pada Do-hyun, setibanya di rumah sakit dia hanya menemukan Han yang pingsan. Sambil memikirkan kira-kira kemana harus mencari Yina, Do-hyun kepikiran menelpon detektif Choi. Dia pun mengabarkan kalau anaknya diculik oleh Yongmin dan dia mengatakan pada detektif Choi bahwa dirinya akan kembali menjadi monster untuk menyelamatkan anaknya itu. Lanjut paginya, Do-hyun gerak cepat kali ini dengan menghadang mobil Unjo dan menghajar bodyguardnya. Setelah itu dia menyuruh Unjo untuk menelpon Yongmin ayahnya itu. Berhasil menghubungi Yongmin, Do-hyun pun mengatakan pada Yongmin untuk segera menyerahkan Yina anaknya. Tak lama kemudian, anak buah Yongmin datang untuk menjemput Unjo. Terjadilah baku hantam sengit. Terlihat anak buah Yongmin yang sekarat akhirnya bersedia geng memberitahu di mana Yina ditawan. Katanya saat ini Yina ada di gedung pabrik Sangmi. Bergegaslah Do-hyun ke pabrik tempat markasnya dulu itu. Namun sebelum menuju medan perang, dia kepikiran untuk menitipkan Unjo pada bos cucian mobil dan menyuruh si bos menjaga Unjo dengan baik. Dia juga berpesan pada si bos cucian mobil bahwa dirinya hendak pergi ke gedung pabrik Sangmi. Di lain cerita, detektif Choi mendapat kabar adanya kasus pembantaian baru. Dia tak menyangka bahwa Do-hyun yang melakukan semua ini. Sembari menyelidiki kontrakan Do-hyun sebagai TKP-nya. Saat menggeledah kontrakan milik Do-hyun itu, detektif Choi menemukan petunjuk baru yang mengarahkan timnya untuk menuju pabrik Sangmi. Dan kita beralih ke pabrik Sangmi. Setibanya Do-hyun di sana, dia sudah disambut Yongmin yang menyuruhnya untuk menyerahkan Unjo. Tak mau kalah, Do-hyun juga ngotot dan menyuruh Yongmin untuk menyerahkan Yina anaknya. Terjadilah perdebatan alot di antara keduanya. Dan tak berselang datang anak buah Yongmin ikut nimbrung nih. Mereka pun segera menyerang Do-hyun tanpa basa-basi. Meski terluka, Do-hyun tak kehilangan daya tempurnya. Dia berhasil mengalahkan anak buah Yongmin. Mengira inilah kesempatan emas karena Do-hyun sedang terluka, Yongmin ikut menyerang geng. Duel ini pun berakhir seri. Di sini Yongmin memohon agar Do-hyun mau menyerahkan Unjo. Tak butuh waktu lama, permintaan itu pun dikabulkan. Unjo diantar bos cucian mobil datang ke TKP. Setelah melihat anaknya ternyata tidak dilukai sedikit pun, Yongmin akhirnya bersedia menyerahkan Yina. Akhirnya kedua pihak ini pun berdamai dan tak berselang datang Han ditemani polisi beserta ambulan ke pabrik Sangmi. Kemudian Yina dibawa kembali ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Sedangkan Do-hyun sendiri terlihat mengalami luka parah. Di balik kesakitannya itu, dia senang melihat anaknya selamat. Dia merasa sepertinya tugas sebagai ayah sudah selesai sampai di sini. Do-hyun pun roboh sembari mengenang persahabatannya dengan Yongmin yang hancur karena kesalahpahaman. Dan cerita pun selesai, sampai jumpa di kisah menarik lainnya.